Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Akbar Wahyudi Mulyo. Pada mata kuliah Manajemen Rantai Pasok, kali ini kita akan membahas mengenai manajemen supply chain dan sistem informasi corporate terpadu. Konsep supply chain management memperlihatkan adanya proses ketergantungan antara berbagai perusahaan yang terkait di dalam sebuah sistem bisnis. Makin banyak perusahaan yang terlibat dalam rantai tersebut, akan semakin kompleks strategi pengelolaan yang perlu dibangun. Ada 3 aliran entity yang harus dikelola secara baik, yaitu yang pertama aliran produk dan jasa, yang kedua aliran uang, dan yang ketiga aliran dokumen. Esensi dari pengelolaan terhadap 3 entitas tersebut yaitu melakukan manajemen terhadap data dan informasi yang melekat pada masing-masing entitas, dan yang berubah-ubah sejalan dengan mengalirnya ketiga entitas yang ada. Karena ketiga aliran entitas tersebut berasal dari posisi hulu menuju hilir rantai pasok, yang mungkin keduanya berada di luar perusahaan terkait, maka manajemen data dan informasi yang ada harus saling berhubungan dan terintegrasi dengan baik. Berbagai perusahaan yang berada dalam rangkaian proses tersebut harus saling berkolaborasi dengan menghubungkan sistem informasi masing-masing sehingga terciptalah sistem informasi corporate yang terpadu dan terintegrasi dengan baik. Yang dimaksud dengan sistem informasi terpadu di sini adalah sebuah sistem yang terdiri dari berbagai komponen, data aplikasi, dan teknologi yang saling berkaitan dengan untuk mendukung kebutuhan informasi perusahaan. Nah, namun ada tugas utama dari sistem informasi terpadu, yaitu mengumpulkan, menciptakan, dan mengelola data mentah yang berasal dari transaksi atau aktivitas bisnis sehingga menjadi informasi dan pengetahuan yang berguna bagi para stakeholder. Dan yang kedua, menyimpan dan menyebarluaskan data, informasi, dan pengetahuan tersebut kepada siapa saja yang membutuhkan, terutama manajemen dan staf internal perusahaan, rekan bisnis, pelanggan, dan stakeholder lain yang berada di luar perusahaan. Untuk arsitektur sistem informasi korporat terpadu, membangun sebuah arsitektur sistem informasi terpadu yang baik dapat dimulai dengan melihat siapa saja yang membutuhkan teknologi tersebut. Paling tidak ada 4 orang yang membutuhkannya, yaitu konsumen. Karena konsumen ini sesungguhnya berkat mereka lah sebuah bisnis ada, sehingga mereka pasti membutuhkan berbagai jenis informasi terkait dengan produk atau jasa yang mereka beli dan mereka konsumsi. Dan yang kedua, manajemen. Karena mereka lah yang menjadi penggerak utama dari pengelolaan sebuah perusahaan, di mana mereka membutuhkan suatu sistem informasi yang dapat diandalkan untuk membantu dalam menentukan kebijakan-kebijakan atau mengambil keputusan, strategi maupun taktis yang berkualitas. Yang ketiga, staf. Karena pada tingkat operasional, mereka lah yang sehari-hari berhadapan langsung dengan aktivitas penciptaan produk maupun jasa yang tentu saja membutuhkan sangat banyak informasi sebagai sumber daya utama. Dan yang terakhir, rekan bisnis. Karena mereka lah yang menjadi pemasok bahan-bahan maupun sumber daya lain yang dibutuhkan perusahaan untuk beroperasi menghasilkan beragam produk dan jasa. Lalu ada 8 komponen utama arsitektur sistem informasi corporate terpadu, yaitu yang pertama, Selling Chain Management Information System, sistem yang secara langsung berinteraksi dengan pelanggan agar mereka dapat dengan mudah melakukan akses ke produk dan jasa yang ditawarkan perusahaan, terutama yang berhubungan dengan aktivitas transaksi bisnis. Dan yang kedua,
Customer Relation Management Information System. Subsistem yang berfungsi sebagai sarana komunikasi efektif antara pelanggan dan perusahaan, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan akan informasi maupun bentuk pelayanan lainnya yang berhubungan dengan produk atau jasa yang ditawarkan. Yang ketiga, ada Enterprise Resource Planning Information System. Subsistem yang secara langsung berfungsi mengintegrasikan proses-proses penciptaan produk atau jasa dari perusahaan, mulai dari pemesannya, bahan-bahan mentah, dan fasilitas produksi sampai dengan terciptanya produk jadi yang siap ditawarkan kepada pelanggan. Yang keempat, ada Management Control System. Subsistem yang bertanggung jawab memberikan data dan informasi bagi keperluan pengambil keputusan dan stakeholder ya. Bagi keputusan yang bersifat strategis maupun taktis. Yang kelima ada Administrative Control Information System. Subsistem yang memiliki fungsi utama sebagai penunjang terselenggaranya proses administrasi perusahaan yang menjadi tulang punggung komunitas antar staf dalam perusahaan. Menjadi tulang punggung komunikasi antar staf di dalam perusahaan. Yang keenam, ada Supply Chain Management Information System, yaitu subsistem yang menghubungkan sistem informasi internal perusahaan dengan sistem informasi yang dimiliki oleh para rekan bisnis, terutama para pemasok bahan yang dibutuhkan untuk proses produksi. Yang ketujuh, Enterprise Application Integration Information System, yaitu subsistem yang memiliki tanggung jawab utama mengintegrasikan berbagai subsistem yang tersebar di berbagai divisi di perusahaan. Ke-8, yang terakhir, Knowledge Tone Application Information System, yaitu subsistem yang memfokuskan daripada penyediaan fungsi intelligence bagi perusahaan, yang merupakan hasil pengolahan berbagai data dan informasi tersebar di berbagai sistem basis data perusahaan. Nah, strategi membangun sistem informasi corporate terpadu itu berdasarkan arsitektur yang ada lebih merupakan sebuah perjalanan dibandingkan sebuah tujuan, terutama bagi manajemen yang belum terbiasa dengan adanya infrastruktur teknologi di dalam perusahaannya. Nah, ini ada 5 tahapan evolusi mengembangkan sistem informasinya. 1. Cross-functional business unit, yaitu merupakan pengembangan modul aplikasi untuk fungsi bisnis tertentu saja, seperti untuk keperluan transaksi, pembelian, penyusunan laporan keuangan, pencetakan slip gaji pegawai. Yang kedua, strategic business limit, itu merupakan hasil penyatuan beberapa fungsi manajemen di dalam sebuah divisi atau bisnis tertentu untuk membantu manajemen dan staf mencapai objektif yang ditargetkan terhadap divisi atau unit bisnis tersebut. Yang ketiga, ada integrated enterprise, merupakan sistem informasi terpadu yang mengintegrasikan berbagai modul aplikasi yang dimiliki seluruh divisi atau unit bisnis di dalam perusahaan, yang merupakan embrio dari sistem informasi corporate terpadu. Dan yang keempat, extended enterprise, itu merupakan penggabungan sistem informasi corporate terpadu yang telah dimiliki oleh internal perusahaan dengan satu atau lebih subsistem dari perusahaan atau entitas lain, yang merupakan kemitraan perusahaan terkait. Yang kelima, mengenai enterprise community, yaitu merupakan hasil dari berbagai hubungan integrasi sistem informasi antar perusahaan yang ada dalam komunitas bisnis, sehingga membentuk jejaring sistem informasi yang sangat besar dan
luas cakupannya. Oke, mungkin cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.